begini, kan ini pemeriksaan penunjang kan setelah rawat jalan. Oh, jadi untuk pemeriksaan penunjang berelasi dengan rawat inap, masukku dari pemeriksaan penunjang ke rawat inap. Berarti yang diambil atributnya itu pemeriksaan penunjang ke rawat inap. Toh, karena pemeriksaan penunjang itu setelah rawat jalan. Berarti yang diambil atributnya di sini hasil pemeriksaan. Nih, contoh hasil pemeriksaan. Tidak Baru bisa aku diambil apa namanya nih? Jenis pemeriksaan. Jenis yang lain dia pemeriksaan. bagaimana? Yang lain bagaimana? Karena ini Kalau kan sudah kalau saya sih hasil pemeriksaan. Saya juga hasil pemeriksaan. Karena kalau jenis pemeriksaannya memang kan di di pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang. Oh iya, poin kasih hasil pemeriksaan. Hasilnya ini ambil. Hasil pemeriksaan. Terus setelah pemeriksaan penunjang kan ada tempat pendaftaran rawat inap, kemudian ada rawat inap. Nah, yang aku pertanyakan itu setelah rawat inap kemana lagi? Rawat inap. Ada nih tadi yang sudah rawat inap Kalau operasi. Kok enggak salah? Kalau operasi bagaimana? ke juga bisa. Dikasih relasikan ini kah dari rawat inap ke operasi? Bisa. Ya tuh direlasikan rawat inap ke operasi, kan mereka saling berhubungan. Operasi dan rawat inap. Berhubungan tuh rawat inap ke operasi. Oh, tunggu kan aku tambahkan. Setelah operasi kan bisa jadi tuh setelah operasi ke ICU atau ICCU. Saya minta atributnya dia. Sesuai. Ada nomor rekam medis, nama petugas. Itu apotik bagaimana? Atau ini semuanya berelasi ke apotik atau apotik yang berelasi ke ini relasi lainnya? Ini. Semuanya yang berrelasi ke apotik kan semuanya akan ambil obat ke apotik. Kayak rawat jalan, rawat inap, pasti ke apotik ambil obat. Oh, berarti itu mau saja berarti begini Mi Caca Mi yang relasi lainnya berelasi ke apotik. Iya. Bagaimana yang lain? Kalau menurut saya seperti itu, maksud pasti ambil obat di apotik. Iya sih, karena kan otomatis kayak ICU, PICU itu kan pasti butuh obat semua itu. Kalau jangan rawat inap sama nih. Ujung-ujungnya apotek ji. Iya. Kalau tidak apotik ya room jenazah. Karena aku tahu biasa juga kalau orang sudah operasi itu pergi ke apotik untuk ambil obat. Misalnya tuh pasiennya itu di ICU, tapi disuruh ke ambil obat. Terus suami tuh? Berarti biar misalnya begini, relasi yang lainnya dari relasi dan dari entitas dan beberapa relasi berelasi ke apotik. Yang relasi lainnya berelasi ke apotik atau apotik yang berelasi ke rawat inap, rawat jalan. Relasi yang lainnya yang berelasi ke relasi apotik. yang lain ke apotik. Iya betul.
Yang ke apotik. Terus setelah apotik, berarti ini jenazah di mana ini? Jenazah kayaknya setelah kayak ICU operasi begitu, ICU ya begitu. Rawat Kalau inap. saya juga begitu sih, masukku paling bawah kan, paling akhir kan. Pasien itu ditentukan apakah dia meninggal atau ambil sembuh itu pada saat akhir begitu ya diketahuinya. Tapi Kayak kan operasi sebelum apa. melakukan pembayaran sebelum ada admin. Sudah ICU baru ke pembayaran nih. Pahamanku. Maksudnya ICU baru, ruang jenazah baru. Bayaran. Atau bisa juga di bawahnya apotik. Apotik kamar jenazah administrasi. Iya bisa juga tuh apotik dulu baru ruang jenazah baru pembayaran. Heeh. Jadi hasil diskusi kita hari ini, untuk membentuk ERD pada rumah sakit, kita menggunakan 5 simbol. Yang pertama, ada simbol entitas. Kemudian yang kedua, ada simbol atribut primary key, ada simbol atribut, ada simbol relasi, dan ada simbol garis sebagai penghubung. Kemudian di sini kita menggunakan 6 entitas. Yang pertama, entitas pasien, entitas dokter, entitas ruangan, entitas petugas, entitas diagnosa, dan entitas tindakan. Kemudian, dari entitas pasien, entitas dokter, entitas ruangan, entitas petugas akan membentuk satu relasi, yaitu relasi pendaftaran pasien, di mana tambahan atributnya yaitu ada nomor antrian, cara masuk, jaminan, dan tanggal masuk. Kemudian, dari entitas petugas dan entitas diagnosa serta entitas tindakan akan membentuk satu relasi IGD, yang dimana atribut tambahannya yaitu triase. Kemudian dari entitas dokter, entitas ruangan, entitas petugas, dan entitas tindakan, dan entitas diagnosa akan membentuk satu relasi, yaitu relasi rawat jalan, di mana atribut tambahannya yaitu tanggal masuk dan tanggal keluar. Selanjutnya, entitas relasi pemeriksaan penunjang terbentuk dari entitas dokter, entitas petugas, relasi rawat jalan, dan relasi rawat inap. Di mana atribut tambahannya ada jenis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan, tanggal pemeriksaan. Garis penghubungnya yaitu warna orange. Selanjutnya, entitas relasi TP2RI berasal terbentuk dari entitas pasien, entitas dokter, entitas ruangan, dan entitas petugas.
terbentuk satu relasi, yaitu TP2RI. Adapun atribut tambahannya tanggal masuk. Untuk relasi rawat inap terbentuk dari pertama relasi TP2RI, relasi pemeriksaan penunjang, entitas diagnosa, entitas tindakan, entitas petugas, dan entitas ruangan. Relasi RI memiliki primary key, yaitu ID RI atau ID rawat inap. Relasi operasi itu terbentuk dari entitas dokter, entitas petugas, entitas ruangan, serta relasi rawat inap. Nah, garis penghubungnya itu berwarna putih. Selanjutnya yaitu relasi ICU, terbentuk dari entitas petugas, dokter, tindakan, ruangan, dan relasi operasi. Garis penghubungnya yaitu orange muda. Yang selanjutnya yaitu relasi HCU, terbentuk dari entitas petugas, ruangan, dokter, tindakan, dan entitas dan relasi rawat inap. Garis penghubungnya yaitu berwarna hitam. Selanjutnya yaitu relasi NICU yang terbentuk dari entitas petugas, entitas tindakan, entitas dokter, dan entitas ruangan. Garis penghubungnya yaitu warna merah. Selanjutnya yaitu relasi PICU terbentuk dari entitas petugas, entitas tindakan, entitas dokter, entitas ruangan. Garis penghubungnya yaitu hijau muda dan membentuk suatu relasi PICU. Apotik terbentuk dari beberapa entitas, yaitu ada entitas petugas dan ada relasi rawat jalan, rawat inap, NICU, PICU, dan IGD. Dan adapun primary key-nya yaitu ID apotik dan atribut tambahannya yaitu kode obat, nama obat, dan jenis obat. Selanjutnya ada relasi ruang jenazah. Adapun entitasnya yaitu entitas petugas dan relasinya yaitu rawat inap, relasi operasi, relasi IGD, dan relasi ICU. Dan atribut tambahannya yaitu jenis kelamin. Selanjutnya, relasi administrasi terbentuk dari entitas petugas, relasi apotik, dan relasi pemeriksaan penunjang, relasi operasi, relasi rawat inap, dan relasi rawat jalan. Adapun atribut primary key-nya yaitu relasi administrasi terbentuk dari entitas petugas, relasi apotik, relasi pemeriksaan penunjang, relasi operasi, relasi rawat inap, dan relasi rawat jalan. Adapun primary key-nya yaitu ID administrasi dan atribut tambahannya yaitu total pembayaran. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang RD rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.